Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang membahas kitab tafsir, maka pertanyaan pertama pada episode ini adalah kitab tafsir yang bagaimana? Kalau adik-adikku sudah mempelajari tentang manahil mufassirin, maka minimal kitab tafsir itu memiliki 4 kategori, dan inilah yang merupakan tema pada episode kali ini. Yang pertama, kitab tafsir tahlili. Yang kedua, kitab tafsir ijmali. Yang ketiga, kitab tafsir muqaran, dan kitab tafsir maudhu'i. Saya harap adik-adikku hafal berdasarkan urutan ini: tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i. Jangan hafal 4-4-nya tanpa berurut. Sama dengan gerakan sholat, 4-4-nya juga dihafal. Sama pemazhab, cara hafalnya juga berurut. Abu Hanifah dulu, Imam Malik dulu, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Karena ini urutannya dari yang tua ke yang termuda. Begitu pula tentang sejarah tafsir, maka yang pertama tahlili. Tugas pertama Anda adalah carilah satu kitab tafsir tahlili yang paling tua di dunia Islam ini. Ada yang mengatakan At-Tabari, bukan. Ibnu Jarir At-Tabari, tidak. Dalam tulisan saya sudah menulis kitab tafsir yang paling tua, itu yang bernuansa tahlili. Tapi jangan terkecoh, ada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasul, berarti kalau ada kitab tafsirnya itu adalah tafsir tertua. Tidak. Walaupun kita tafsir Ibnu Abbas, tapi yang buat adalah bukan Ibnu Abbas. Muhakkiknya, editornya adalah Fairuz Abadi. Begitu pula ada tafsir Mujahid. Mujahid adalah murid langsungnya Ibnu Abbas, berarti dia kalangan tabi'in. Apakah dia yang buat? Tidak. Ulama khalaf yang membuat, kemudian menyusunnya, merangkumnya, dan sebagainya. Tugas pertama kita hari ini adalah carilah satu. Yang mana yang paling tua, berarti cukup satu. Nabi yang paling tua Nabi Adam, satu saja. Oke, carilah kitab tafsir yang paling tua dalam dunia Islam ini, satu. Kita lanjut lagi materi sambil saya sisipkan tentang tugas ya. Tapi kali ini kita kebanyakan tentang materi dan metode ceramah. Kemudian setelah munculnya tafsir tahlili di dunia Islam ini yang bertele-tele, yang panjang, yang berjilid-jilid, subhanallah, pada masa kegelapan Islam masuk pada periode Imam Al-Ghazali CS, ketika itu Islam berada dalam tanda kutip kegelapan, keterpurukan. Untuk membaca yang tahlili yang sangat panjang itu kewalahan oleh umat Islam. Namanya gelap, bukan masa keemasan yang pertama tadi, masa keemasan. Ini periode kedua, masa kegelapan. Maka untuk mengurangi masa kegelapan ini, tanda kutip, maka dibuatlah ijmali yang hanya intisarinya saja, globalnya saja, 180 derajat, berbeda dengan tahlili yang berpanjang, bertele-tele. Kemudian ijmali, muncullah kitab tafsir bela lain dan beberapa kitab tafsir lainnya. Kemudian setelah naik grafik lagi, mulai berkembang lagi Islam, metode yang ketiga lahir, yaitu muqaran. Hanya membandingkan ayat-ayat yang mirip antara satu ayat dengan ayat yang lain, membandingkan hadis-hadis satu dengan yang lain mirip, membandingkan pendapat-pendapat ulama yang lain. Penyebutan muqaran ada dua, tafsir komparatif ini ada tafsir muqaran, ada tafsir muqarin, dua-duanya benar. Kemudian di abad 19 dipelopori oleh Al-Farmawi Al-Misri, salah seorang ulama Mesir yang sangat ahli dan tawadu, seorang sufi yang bernama Al-Farmawi tersebut
menemukan metode tafsir kontemporer yang bernama maudhu'i, tematik. Inilah yang dikembangkan juga di UIN di Indonesia saat ini, tematik. Dan salah satu pakar maudhu'i di Indonesia tiada lain tiada bukan adalah Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab. Walaupun Quraish Shihab itu metodenya tahlili, tapi beliau dalam buku-buku lainnya itu banyak menggunakan maudhu'i. Contoh jilbab dalam Al-Quran, berkaitan tentang tema-tema tertentu dalam Islam, beliau kaji dengan secara tematik. Berarti sosok Quraish Shihab ini yang hanya dipandang bahwa ada yang Syiah apa dan sebagainya, saya tidak sependapat. Beliau adalah pakar tafsir tahlili, pakar tafsir maudhu'i, dan tentunya ijmali dan muqaran juga include di dalamnya. Tapi yang menonjol adalah dua, tahlili dengan tafsir al-misbahnya, dengan maudhu'i dengan semua karya-karyanya nuansa Islam, nuansa tafsir yang bernuansa tematik maudhu'i. Itu tadi. Kemudian karena kita Indonesia, secara umum tafsir itu ada yang bernuansa Arab teksnya dengan huruf hijaiyah, ada yang dengan tulisan Latin bahasa Indonesia. Tugas berikut kita adalah bagaimana caranya. Teman-temanku ini melacak kitab tafsir tahlili Arab dan kitab tafsir tahlili Indonesia. Saya berikan clue, ada 5 pulau besar di Indonesia, tapi yang paling banyak kitab tafsirnya itu minimal 3 yang mewakili: Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hanya kita bersyukur Pulau Sulawesi juga salah satu pusat peradaban Islam dan tentunya tafsir. Sekedar informasi bahwa tafsir di Makassar, tafsir di Sulawesi adalah salah satu bidang keilmuan yang disegani oleh orang Jawa. Kenapa? Quraish Shihab asalnya dari mana? Tanah leluhur kita di sini. Nasaruddin Umar dari mana? Di sini. Mustafa Yaqub dari mana? Dari sini. Bahkan dulu Allah yarham Pak Kiai juga dari sini. Semuanya ahli tafsir. Makanya biasanya kalau ada beasiswa tafsir hadis, maka itu UIN Alauddin, IAIN Alauddin dulu selalu langganan. Karena sudah dikenal bahwa tafsir hadis di sini salah satu identitasnya. Di antara sekian banyak keilmuan yang ada di UIN, tafsir hadis adalah salah satu ciri khas dari UIN Makassar. Berarti Anda adalah mahasiswa yang merupakan simbol ciri khas dari UIN Alauddin Makassar. Kita lanjut. Tahlili yang ada bernuansa Arab dan bernuansa Indonesia. Carilah 5 Arab dan 5 Indonesia. Ijmali cukup cari yang Arab saja, karena jarang kita dapatkan, ya walaupun ada, tapi saya rasa susah Anda dapatkan di nuansa saat ini. Cukup maksimal juga 5 saja. Kemudian kalau tahlili tadi minimal 5, maksimal nilainya tergantung Anda. Kemudian muqaran maksimal 5, minimal 1. Kemudian begitu pula ijmali minimal 1, maksimal 5. Kemudian tafsir maudhu'i, ini yang banyak. Rata-rata profesor dalam bidang tafsir di UIN ini, pada yang doktornya awal 2000-an atau 90-an, itu memiliki karya tafsir dalam bentuk disertasi doktor kajian maudhu'i. Cari-cari bukunya, misalkan Prof. Galib, itu kajiannya maudhu'i. Itu juga bisa kategorikan kita tafsir, tapi kategori yang keempat tadi. Berarti kita tafsir maudhu'i yang dikarang oleh Prof. Galib, dosen FUF UIN Alauddin Makassar, itu juga bisa Anda kutip. Bisa Anda kutip sebagai kita tafsir Indonesia yang nuansa maudhu'i. Ada tadi tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i ini masih masuk. Saya berikan clue 1,
yang Indonesia dan khususnya mewakili Sulawesi bernuansa maudhu'i itu ada kitab tafsir. Tapi apa judulnya? Karya dari Prof. Galib tersebut. Ini menjadi tugas Anda. Carilah juga sama nuansa maudhu'i, cari 5 Arab dan 5 Indonesia. Dan 5 Indonesia ini ada yang mewakili Sumatera, mewakili Jawa. Sumatera, Jawa minimal 1, dan yang perbanyak ini Sulawesi. Bisa diperbanyak. Oke, baik yang bahasa Lontara maupun bahasa Latin Indonesia. Saya ulang tugas kedua ini. Yang pertama tadi kan carilah kita tafsir paling tua. Oke, tentunya bernuansa Arab. Tugas kedua ini cuma adalah klasifikasi, kategorisasi, berikan kelas-kelasnya masing-masing. Oke, tafsir tahlili apa? 5 Arab dan 5 Indonesia tahlili. Kemudian tafsir muqaran Arab saja 1 sampai 5. Ijmali juga. Ijmali dulu. Ijmali Arab saja 1, minimal 1, maksimal 5 juga. Kita fokuskan tahlili dan maudhu'i. Oke. Maudhu'i juga mau sama tahlili. Arabnya 5, Indonesianya 5. Maka Indonesianya ini kasih banyak karena kita orang Indonesia. Oke, setelah video singkat ini berdurasi kurang lebih 12 menit ini, mungkin sebentar ada yang ingin bertanya, silahkan ya langsung di grup kita masing-masing. Insyaallah pekan depan kita akan bahas bagaimana sistematika cara membuat makalah tentang ini, bagaimana kerangkanya, bagaimana metodenya dan sebagainya. Demikian, semoga Anda sehat semua. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.